Happy weekend semuanya. Di hari Minggu ini seperti biasa saya akan mengulas IHSG seminggu ke belakang seperti apa dan juga proyeksi IHSG-nya akan kemana, dan ada list 5 saham ya, 5 saham yang diakumulasi selama seminggu ke depan. Seminggu ke belakang ya, seminggu kemarin 12 sampai 16 September, dan proyeksi harganya akan kemana. Dan beberapa udah sempet saya mention ya, saya mention di video-video sebelumnya, jadi ini mungkin hanya pengulangan aja. Dan kebanyakan saham-saham konstruksi dan properti ya, karena memang kalau kita lihat dari penurunan kemarin, IHSG kemarin hari Jumat ya, memang ada penurunan ya yang lumayan. Ditutup minus 1,87. Proyeksi saya kemungkinan closing di 7.200, ternyata tidak sampai. Closingnya 7.168 gitu ternyata. Dan hanya beberapa saham yang kuat, yaitu properti dan konstruksi terutamanya. Selain itu ya koreksi untuk taking profit sementara ya, setelah hari Kamis IHSG-nya all time high. Setelah IHSG-nya all time high kan oleh banking yang Bank BCA, BRI, Mandiri, dan kawan-kawan ya. Lihat pergerakan IHSG-nya kemungkinan akan ke kotak hijau. Ini udah masuk kotak hijau ya, bahkan udah masuk kotak hijau. Mungkin range-nya akan diperlebar ya sampai kotak bawah hijau sini di support. Ya kan karena ini terlalu padat ya. Terlalu padat, saya hapus satu persatu lah biar nggak ribet kayak gini ya. Ini saya hapus kotak-kotaknya, kotak ini juga saya hapus. Nah, kemungkinan kalau melihat seperti ini, supportnya akan ada di angka, kemungkinan supportnya bisa sampai, kalau melihat pergerakannya ya, di 7142 ya, 7142 sampai garis merah yang bawah ini tuh masih bagus ya, bahkan masih bagus, cuman memang terlalu dalam ya, terlalu dalam dan bisa membuat retailnya panik ya, bahkan kalau garis warna putih itu 2% ya, kalau garis warna ini 1,69 ya, 1,7% lah minusnya. Dan mungkin akan terjadi panic selling ya buat retail. Kalau sampai turun ke garis warna merah 7050, itu bisa jadi opportunity untuk melakukan pembelian ya, bahkan karena apa yang tiba-tiba turun dalam pasti akan naik kencang. Seperti ini dia turun dalam di tanggal berapa ini, di tanggal 9 Mei, terus 10 Mei turun dalam, lalu dinaikin lagi, terus dan akhirnya 12 Mei turun dalam lagi 3%. After itu naik lagi kencang ya, mungkin akan terjadi pola yang hampir sama ya ke depannya, terutama hari Senin dan Selasa. Nah, yang jadi patokan yaitu di tanggal 20 sampai, saya lupa ya, antara 20 sama 21 ya. Ini di US ya, ada rapat, The Fed akan rapat, Bank BI-nya US akan rapat, dan kemungkinan besar ya akan menaikkan suku bunga ya. Kalau terjadi kenaikan, saya mungkin merasa kenaikannya di 0,5 sampai 0,75% ya kenaikannya untuk si suku bunga di US sendiri ya. Nah, nantinya pasti akan berefek di besoknya. Nah, jadi efeknya nanti akan di tanggal 22 ya. Tanggal 22 bertepatan saat kita live trade ya. Nah, nanti baiknya seperti apa? Teman-teman jangan lupa tanggal 22 Kamis minggu depan kita live trade bareng, dan siap ya. Prepare. Nanti mungkin dari Senin sudah akan terlihat ya IHSG-nya mau mengarah kemana dalam minggu depan. Kalaupun terjadi koreksi, bahkan panic selling, teman-teman jangan kaget ya. Kalau semisal di hari Senin dan Selasa sudah koreksi, jadi Kamis pun tiba-tiba koreksi pun akan sangat wajar, dan ambil kesempatan itu buat trading jangka pendek ya. Langsung sikat aja di awal. Karena kalau misal Senin Selasa udah mulai turun, berarti kan press discount everything ya.
Berarti sudah mencerminkan harganya untuk kedepannya, dan penurunan di Kamis nantinya akan menjadi hanya riak-riak lah ya, hanya sebuah kelatahan sementara ya. Jadi ambil momentum tersebut buat mengambil posisi untuk trade jangka pendek ya. Mungkin itu ya proyeksi saya. ISG-nya so far kalau misal turun bahkan sampai garis warna putih pun itu masih oke ya. Masih oke, tapi agak waspada. Jangan disepelekan, tinggal diatur aja trailing stopnya. Kalau yang sudah floating gain, bagi yang belum ya mending ke trading jangka pendek cepat aja. Oke, itu mungkin proyeksinya ISG. Dan kalau kita lihat ya saham-saham yang diakumulasi apa? Yang pertama itu ada, ini dulu aja. Saham konstruksi, ini termasuk small cap, yaitu DGIK ya. Nusa Konstruksi Engineering. Setelah setway lama ya, sejak kapan nih? Juni ya sampai sekarang, dan seminggu kemarin ini termasuk diakumulasi yang besar banget ya untuk DGIK ya. Selagi dia di atas garis warna hijau yang ini 115 ini masih oke untuk DGIK. Penurunan dari Jumat ya itu penurunan yang wajar ya, bahkan diakumulasi ya di hari Jumat ya. Nah, pertanyaannya apakah dia berhasil breakout nantinya ke dari garis ini 132? Kalau saya melihat selagi dia kuat di garis warna hijau, di atas warna hijau, harusnya dia akan breakout dengan volume yang oke banget harusnya. Nah, proyeksi saya akan seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena range akumulasinya ini sudah lumayan ya, Juni sampai September ini, berarti Juli, Agustus, 3 bulan ya. 3 bulan untuk ngumpulin barang itu hal yang sangat wajar ya. Kalau kita ukur ya, bahkan sejak berapa nih, tanggal 8 Juni bahkan. Kita ukur sejak 8 Juni di Stockbit ya. Nah, ini diakumulasi, big akumulasi oleh AK, DXBK ya, bahkan dengan average 122 sampai 119 sampai 122 ya. Harga sekarang itu di angka 122. Ya sama kan? Sama. Dan broker-broker retail, karena ini diakumulasi sangat lama ya, broker-broker retail dan yang identik dengan retail ini pada bosan, yaitu JP, PD, XC. Nah, ini broker-broker yang identik dengan retail ya. Kan retail pengennya kan naik cepat, bus gitu. Sedangkan pola pikir market maker atau big player itu tidak seperti kita ya. Mereka akan ada di posisi untuk tahan dulu, akumulasi barang dulu, bikin retailnya stres dulu. Psikologinya akan bermain. Itu adalah salah satu strategi dari market maker ya, untuk membuat retail bosan, dan nanti di saat waktu yang tepat dia akan retailnya makin dikit, transaksinya makin kecil, order bid overnya makin dikit yang ada di running trade. Nah, itu akan menunjukkan bahwa makin keringnya ya volume transaksi yang ada. Dan itu sebagai bentuk bahwa makin sedikitnya barang yang ada di pasar. Nah, itu berarti bisa dicerminkan juga sebagian sudah dikoleksi oleh market maker atau big player itu sendiri. Apa yang dilakukan kalau sudah seperti itu? Ya tinggal diangkat, nunggu waktu saja. Nah, jujur kalau DGIK saya tidak mengamati secara detail bid overnya itu biasanya tuh di angka berapa. Jadi teman-teman bisa masukin saham ini dalam watchlist, dan secara teknikal pun which is good ya untuk saham ini ya, DGIK ya. Jadi proyeksinya masih oke. Saya pede ya untuk jebol ke 132. Proyeksi jebol 132 ke 150. 150. Itu proyeksinya seperti itu. Jadi target dari 122, target 132, 150, stop loss under 115. Itu untuk DGIK yang pertama. Lalu selanjutnya ada saham ke properti dulu lah. Ciputra Development. CTRA. Ya, ini KPN Dendel. Gambar masih tersusun rapi dengan jelas. Nah, ini proyeksi saya kemarin hari Jumat sudah tembus. Hari Kamis bahkan ya. Nah, digeser aja. Oh, ini geser sini aja deh. Nah,
Hari Kamis sudah jebol dan ya dia kuat di garis warna warna biru ya. So far nih garis biru saya turunkan lah di sini deh. Nah, selagi di situ masih oke lah untuk si CTRA. Proyeksinya akan kemana untuk CTRA? Kalau saya melihat dia akan setway di sini dulu. Sebelum dia lanjut ngegas sini, koreksi. Nah, ini proyeksinya akan seperti ini ya menurut saya untuk si CTRA. Nah, ini pertanyaannya nanti saat tanggal 20, 21 ini. Memang minggu depan ini akan menjadi momentum yang tepat ya. Momentum yang tepat dan akan membuat kalau nggak garis biru ini ya di bawahnya dikit ya. Biru yang sini lah. Nah, range ini ya. 1050 sampai 1060 itu akan menjadi titik area yang krusial ya. Karena ini termasuk supply area ya dari si CTRA. Jadi minggu depan memang jadi market yang sangat krusial pergerakannya seperti apa dan akan membuat orang wait and see ya, terutama di hari Senin itu hal yang wajar. Jadi kalau hari Senin marketnya loyo, sepi, wajar. Semua orang pasti akan menunggu dan ya lebih ke wait and see sih. Apa yang dilakukan kalau kayak seperti itu trader ya bisa aja dia tidak melakukan trading apa-apa, hanya melihat. Atau bisa saja dia terjun ke saham-saham yang small cap kayak beberapa hari yang lalu saya pribadi trading lebih ke Slice, ke Jekon, ke Jen. Ya tujuannya apa? Memanfaatkan momentum yang ada gitu. Bahkan saat kita live trade di hari Kamis kita trading Slice bareng ya. Bahkan Slice ditutup di hari Kamis ARA gitu kan ya. Itu salah satu bentuk ya cara kita untuk menyiasati saham-saham second liner, blue chipnya lagi koreksi dan bahkan do nothing ya. Apa yang kita lakukan ya trading di saham pendek, di saham small cap gitu. Kalau teman-teman tidak ada profil resiko untuk terjun di saham yang small cap ya udah nggak usah melakukan apa-apa gitu. Sesimpel itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya limitnya di mana dulu gitu. Jadi ini proyeksi untuk CTRA masih oke. Market seperti ini apakah cocok untuk swing? Saya akan mengatakan tetap cocok ya. Tetap cocok, tinggal di adjust saja risknya di mana. Nah, kalau kayak gini kan pasti ya rewardnya pasti di garis warna merah dan hijau gitu. Nah, teman-teman jangan atur stop lossnya di garis warna kuning ya, terlalu dalam. Ya udah mending garis warna biru gitu di adjustnya. Jeli-jelian kita ya dalam melihat ya. Gitu. Kalau saya lihatnya seperti untuk CTRA ya. Bahkan kalau ini 1050 ya, kalau market masih jalan, harga sudah 1040, volumenya masih kecil, saya tidak akan melakukan cut loss gitu. Cut loss yang saya maksud di sini yang saya sering terapkan adalah cut loss di harga closing dengan bahkan di bisa aja sebelum closing saya cut loss kalau volumenya udah gede. Kalau volumenya masih kecil, harga di bawah 1050 saya akan nunggu dulu gitu. Itu mungkin yang kedua ada CTRA. Lalu selanjutnya saham properti lagi yaitu BSD, Bumi Serpong Damai. Ini juga sama ya. Nah, ini proyeksinya pergerakannya seperti ini. Di akumulasi kemarin bisa dikatakan retrace, Senin mungkin juga bisa aja retrace lagi BSDE. Dan dia proyeksinya masih ke sini ya. Garis warna panah warna biru ini sangat menjelaskan sudah. Oke, ini yang ketiga dan yang keempat ada saham konstruksi lagi ya. Ini Karya Group ya, ke PTPP yang pertama. Sama cup and handle target garis warna merah. Ya garis warna merah dan proyeksi pergerakannya akan sama lah. Saya akan seperti ini, dia akan setway dulu seperti ini, setway dulu, ancang-ancang breakout, ancang-ancang setway dulu, ancang-ancang buat breakout. Sama ya PTPP. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu Wika. Wika pun sama, ada cup and handle, proyeksinya garisnya seperti ini, tapi tidak sesmooth ini. Akan saya delete dulu. Kalau lihat sedalamnya ya akan setway dulu sama. Sebelum itu naik break, setway, break. Akan seperti ini ya, sama. Kalau teman-teman perhatikan ya, saham-saham konstruksi, kalau dia memang benar-benar breakout, dia akan
set P dulu beberapa candle ya, 3-4 candle, habis itu breakout, 3-4 candle konsolidasi, breakout, konsolidasi, breakout. Sama kan? Konsolidasi, bahkan ini lebih lama, range-nya ini 15 Agustus sampai 15 September, 1 bulan ya. 1 bulan set W, breakout, set W, breakout, kan seperti itu ya konstruksi ya. Jadi enaknya konstruksi. Nah, ini berdasarkan karakter masing-masing. Tidak semua saham tuh kayak gini cara geraknya. Semua punya cara dan karakternya masing-masing. Tinggal kita ngejustifikasi berdasarkan karakter satu dengan yang lainnya. Ya, ini kebetulan Wika dan PTPP cara kerja mainnya itu seperti itu. Dan seringnya mereka itu performnya bareng. Itu yang jadi highlightnya buat teman-teman dia. Itu mungkin untuk beli saham-sahamnya ada DGIK, ada CTRA, BSDE, PTPP, dan Wika. Mungkin itu saham-sahamnya yang diakumulasi selama seminggu dan proyeksi pergerakannya sudah saya share juga. Semoga teman-teman juga bisa disesuaikan lah ya dengan profil risikonya. Persiapkan terlebih dahulu risknya terlebih dahulu, baru dimantapkan untuk mendapatkan rewardnya. Jadi kenapa hal itu selalu saya tekankan adalah karena kalau reward semua pasti akan mau ya. Berapapun hasilnya 2%, 1% pasti akan mau karena reward ya. Kalau loss, nah gimana gitu. Itu yang perlu disiapkan di awal. Jadi disesuaikan dengan profil risikonya dan siapkan plan terburuk sekalipun jika market tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu video di hari Minggu ini, semoga bermanfaat. See you on the next video dan happy weekend.